Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Bersama saya Nabila Azza Khairunisa. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Mereka adalah Duta Pelajar Anti Narkoba tahun 2025. Halo. Hai. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu nama, asal sekolah, kelas. Karena tamu kita pada hari ini itu nggak cuma dari Mandua Kebumen nih. Mungkin bisa dari... Boleh, dari saya ya. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Konita Nuzula Uyun dari Mandua Kebumen. Terus saya kelas 12 ya teman-teman di Mandua Kebumen. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Afgan Adi Hamaki. Kalian bisa panggil aku Afgan. Dan aku sekolah di SMA Negeri 1 Kebumen. Dan sekarang aku ada di kelas 11. Oke, halo teman-teman. Nama saya Ferry Ardiansyah. Saya berasal dari Mandua Kebumen dan saya sekarang sudah kelas 12. Halo teman-teman, nama saya Aziz Ardi Pardana. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Klirong dan sekarang saya kelas 12. Oke, salam kenal ya semuanya. Iya, salam kenal juga. Jadi di podcast kali ini saya bakal nanya-nanya ini, gimana perasaan kalian jadi duta, tahapan kalian menjadi duta, struggle-nya, terus dan masih banyak lagi. Nah, pertama-tama, boleh nggak sih kalian itu kasih gambaran sedikit nih tentang apa sih itu Dupan? Mungkin masih ada beberapa orang yang belum begitu tahu nih apa itu Dupan. Oke, jadi teman-teman, Dupan ini adalah Duta Pelajar Anti Narkoba. Nah, tugas kami adalah memberantas dan juga mencegah adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Tentunya ini bukan hal yang mudah, karena pada saat ini kebanyakan remaja sudah mulai menggunakan zat-zat adiktif seperti rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami di sini Duta Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Kebumen hadir untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Nah, mungkin ada tambahan dari Kak Konita? Baik, jadi kalangan yang kita berantas tentang narkoba itu adalah kalangan remaja teman-teman. Jadi kita sosialisasikan kepada teman-teman sebaya di sekolah maupun lingkungan sekitar. Untuk itu, pentingnya para remaja mengetahui tentang bahaya narkoba karena sekarang seperti yang dikatakan oleh Afgan, yaitu para remaja sudah mulai ada di tahap coba-coba. Maka dari itu kita melakukan pencegahan. Ada tambahan? Cukup. Oke, jadi fokus kalian itu kepada pelajar ya. Yes, betul. Setuju banget sih, karena sekarang setiap kita lihat berita di televisi ataupun di sosial media itu banyak banget kasus-kasus pemakaian narkoba. Ya, betul banget. Oke. Selanjutnya aku mau nanya satu persatu nih dari kalian. Apa sih yang membuat kalian tertarik untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Anti Narkoba tahun 2025 ini? Mungkin dari yang paling ujung. Oke. Ya, yang membuat saya tertarik untuk mengikuti pemilihan tersebut adalah saya ingin melatih public speaking saya yang masih belajar, dan saya sangat prihatin dengan kalangan remaja yang sudah mengonsumsi narkoba. Oke. Kalau untuk saya sendiri mungkin karena kan teman-teman saya tuh banyak yang sudah mengonsumsi zat adiktif seperti yang kata tadi Mas Afgan bilang, kalau di Indonesia itu udah banyak yang mengkonsumsi zat adiktif. Nah, saya mengikuti ajang pelatihan Duta Anti Narkoba atau mengikuti Duta Anti Narkoba itu untuk mengingatkan bahwasannya zat adiktif itu berbahaya. Oke, mungkin dari saya untuk mengikuti Duta Pelajar Anti Narkoba ini adalah yang pertama, saya ingin mengembangkan skill saya, dan juga selain mengembangkan skill, tentunya saya juga ingin membuat Kebumen lebih maju dengan tidak menggunakan narkoba. Karena seperti yang kita ketahui, sekarang jenis-jenis narkoba sudah sangat banyak, hingga jenis-jenis narkoba yang mungkin berbentuk seperti jajan yang sering dikonsumsi oleh anak SD. Nah, itu sangat prihatin karena juga saya memiliki adik yang umurnya SD. Nah, itu sangat prihatin juga karena saya tidak ingin kalangan-kalangan di bawah saya, kalangan-kalangan muda penerus bangsa Indonesia hancur hanya karena zat sekecil narkoba. Mungkin itu saja. Baik, kalau aku yang pertama tentunya tertarik karena memang Duta Pelajar Anti Narkoba itu mensosialisasikan kepada para remaja. Jadi saya tuh tertarik karena untuk meningkatkan skill yang saya miliki. Yang kedua, saya itu merasa kalau misalnya memang di Indonesia
apalagi di Kebumen sudah maraknya kasus narkoba itu membuat saya prihatin. Benar sekali kayak teman-teman yang lain, mungkin sama ya, karena alasannya tuh maraknya kasus narkoba seperti itu. Oke, jadi kalian bakal punya kontribusi langsung ya untuk memberantas penggunaan narkoba nantinya. Nah, sebelum ada di podcast ini, aku juga udah ngepoin Instagram Duta Pelajar Anti Narkoba. Aduh. Aku lihat-lihat nih, ternyata tahapan seleksi bisa jadi sampai finalis 10 besar duta itu ada tahapan-tahapannya. Iya, Iya, betul betul. banget. Boleh dijelasin nggak sih apa aja tahapan yang kalian lewatin? Terus mungkin ada struggle atau hambatan kalian dalam menjalani tahapan-tahapan itu? Oke, boleh. Dari aku dulu. Jadi tahapan dari pemilihan 10 besar Duta Pelajar Anti Narkoba itu, yang pertama ada pemberkasan ya teman-teman. Yang pertama itu ada pemberkasan. Di situ tuh kita store beberapa berkas yang memang diperlukan dan itu udah termasuk syarat-syarat kita, yaitu memenuhi tinggi badan, terus ada cek kesehatan dan lain sebagainya yang kalian juga bisa cek di IG Dupan. Terus yang kedua itu ada seleksi tertulis. Nah, seleksi tertulis itu kita laksanakan dulu pada tanggal 11 ya, pada tanggal 11. Iya, tanggal 11. Terus dilanjut kita langsung ke latihan-latihan untuk persiapan grand final. Latihannya itu meliputi latihan koreografi, ada latihan speech juga, terus juga ada latihan Opening number. Dan itu benar-benar full selama hampir 2 minggu ya. Iya, Hampir 2 kurang lebih minggu untuk di grand final. Di grand finalnya itu kan tanggal 26 Juni ya. Jadi itu antara tanggal 11-nya seleksi tertulis ke tanggal 26 Juni itu kita full bareng-bareng terus 20 finalis itu teman-teman. Ini juga diambil dari setiap sekolah, hanya 2 anak, perwakilan putra sama putri. Jadi kalau misalnya kalian pengen join ke Duta Pelajar Anti Narkoba, tentunya kalian di sekolah harus bisa mempersiapkan ya dari sekarang mungkin untuk kedepannya, karena memang dari sekolah itu ada persyaratan hanya mewakili 2 aja. Kayak gitu. Ada tambahan yang lain? Untuk yang tadi kan yang seperti Mbak Wanita bilang itu bahwasannya ada tes tertulis. Untuk tes tertulis itu nanti untuk awalan dipilih oleh 40 anak ya Mbak? Iya, 40 anak. Nah kemudian nanti ada tes wawancara juga dipilih 20 anak. Baru nanti masuk ke grand final gitu. Sama mungkin tambahan ya untuk teman-teman yang ingin mengikuti Duta Pelajar Anti Narkoba, tentunya di Duta Pelajar Anti Narkoba ini tidak hanya pengetahuannya saja yang dinilai, tapi dari segi penampilan dan juga dari segi kerapihan baju dan juga wangi itu juga sangat dinilai di Duta Pelajar Anti Narkoba. Dan juga pada saat seleksi tertulis dan juga wawancara, di situ juga terdapat seleksi untuk tes unjuk bakat. Nah, jadi teman-teman mungkin yang punya bakat yang sangat bagus, mungkin kalian bisa coba mengikuti Duta Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Kebumen tahun ke depan. Betul sekali. Oh, jadi kalian di tahapan seleksinya itu ada nunjukin bakat-bakat yang kalian miliki. Iya, betul banget. Boleh diceritain nggak sih kalian tuh masing-masing menunjukkan bakat apa? Mungkin dari Dari Aziz dulu. Mulai diceritain ya. Saya waktu itu menunjukkan bakat menari. Wow. Ya, saya mulai latihan dari bulan Mei akhir. Wow. Lalu saya juga memainkan alat musik trompet. Wow, trompet. Untuk Mbak Wanita sendiri mungkin gimana? Kalau aku tampil storytelling pakai bahasa Inggris. Setelah itu dilanjutin menyanyi, guys. Oke, kalau mungkin dari aku yang pertama aku itu unjuk bakat untuk pidato. Itu pidato singkat sekitar 2 menit dan juga saya melanjutkan dengan bermain gitar dan bernyanyi. Fun fact, aku nyanyi lagu dari Seventeen yaitu Untuk Mencintaimu. Keren banget. Kalau aku nyanyi lagu Summertime Sadness, teman-teman. Kalau untuk saya itu saya menunjukkan melukis kepada dewan jurinya. Keren banget, pasti punya bakat ya. Yes, betul. Nah, setelah melewati tahapan-tahapan seleksi itu dari pemberkasan sampai wawancara dan pengumuman yang lolos untuk mengikuti grand final, gimana sih perasaan kalian sampai akhirnya tuh kepilih 10 besar nih masuk grand final? Wah, tentunya seneng banget ya, kan nggak sia-sia latihan kita selama ini. Iya, betul banget. Akhirnya terpilih menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti seleksi Duta Pelajar Anti Narkoba. Nyangka nggak sih kalian bisa sampai 10 besar finalis itu? Jujur enggak nyangka Nggak nyangka ya. sih sebenarnya sih. Karena memang
di seleksi itu udah kelihatan banget kayak semuanya tuh berpotensi gitu Iya. loh. Jadi Yes, kayak betul banget. ngerasa kalau kita tuh emang bisa ya aku lolos sampai sana kayak gitu, tapi ternyata alhamdulillah ya kita bisa teman-teman kayak gitu. Oke. Betul banget. Terus dari podcast ini kan kita juga bisa mengajak nih mereka buat join Dupan mungkin tahun depan. Nah, bisa kasih gambaran yang mungkin lebih detail nggak sih? Apa sih tugas utama Dupan? Gimana sih program kerja kalian selama mengemban tugas 1 tahun itu? Gitu. Oke, mungkin untuk tugas utama kita yaitu adalah melakukan sosialisasi dan juga edukasi di setiap sekolah-sekolah. Nah, tentunya juga di setiap sekolah yang kami pilih, kami juga akan harus selektif dalam memilih sekolah. Karena pada dasarnya penyalahgunaan narkoba ini sering terjadi di pedesaan dan juga di pinggiran. Nah, maka dari itu kita harus lebih selektif lagi dalam memilih sekolah yang akan kita tuju. Nah, selain di secara langsung, sosialisasi secara langsung, kita juga melakukan edukasi melalui media sosial seperti di TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Mungkin ada tambahan? Aku cukup. Ya seperti itu teman-teman. Dari sosialisasi kalian, terus konten-konten yang edukasi yang di sosial media itu, target kalian itu lebih utama ke pelajar ya? Ya, betul. Oke, terus gimana sih cara kalian tuh menyampaikan pesan terhadap pelajar sekarang supaya mereka itu terhindar dari narkoba? Jadi menurut aku ya cara yang paling efektif untuk para remaja itu kita menyesuaikan audiens ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ke remaja itu kan remaja gampang bosen, terus kadang kurang tertarik sama apa yang kita sampaikan, makanya kita melakukan pendekatan yang sesuai sama audiens. Kalau misalnya audiensnya remaja, berarti gimana caranya kita bisa melakukan pendekatan untuk bisa menyampaikan materi tentang narkoba ini sesuai dengan umur mereka, seperti itu. Misalnya sekarang lagi trennya apa, atau ada kata-kata apa yang misal lagi booming, kan mereka akan tertarik ya untuk mendengar apa yang kita sampaikan secara tidak langsung, seperti itu. Apalagi sekarang kalau di sosial media, para remaja kan udah melek sosmed ya sekarang. Untuk itu kita melakukan pendekatan secara di sosial media itu sebagai salah satu pendekatan kepada para remaja. Oke. Seperti itu. Kalian kan benar-benar naruh harapan besar nih terhadap perubahan di pelajar. Emang kenapa sih, maksudnya kenapa kalian tuh memilih pelajar sebagai target utama kalian? Nah, kan karena pelajar itu merupakan penerus bangsa. Oke. Kan juga generasi emas ya. Jadi target kami lebih utamanya ke pelajar karena menurut kami itu jika pelajar yang sudah rusak, maka mungkin masa depan negara juga akan. Dan juga kan pelajar juga mungkin sekarang mudah tergoda dengan hal-hal seperti narkoba. Maka dari itu kami ingin mengedukasi para pelajar-pelajar agar nantinya mereka tidak pernah menggunakan narkoba lagi. Mungkin seperti itu. Oke, jadi kegiatan kalian itu kan banyak banget ya. Mungkin akan ada juga kayak kumpul-kumpul untuk sosialisasi, pembahasan program kerja. Terlebih kalian juga masih pelajar. Ya. Boleh tahu nggak sih dari masing-masing kalian gimana sih cara membagi waktu? Apalagi kan udah ada yang kelas 12 ya ini, udah mau lulus nih. Apalagi ada tambahan TKA buat tahun ini. Gimana sih cara membagi waktunya? Ya kalau dari aku sendiri sih, aku bakal mencatat kegiatan-kegiatanku selama 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Lalu saya memilih dari yang terpenting dulu. Oke. Untuk saya mungkin sama kayak Mas Aziz, yaitu memilih yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Mungkin kalau dari saya tentunya menggunakan skala prioritas dan juga saya meletakkan yang paling penting itu di atas, seperti Aziz dan juga Ferry juga. Terus juga mungkin sekarang karena saya masih kelas 11 juga, mungkin saya belum terlalu sibuk untuk mengurus seperti TKA dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya bisa dibilang masih lumayan slow untuk waktunya. Oke. Terus kalau buat aku sendiri, iya sama seperti yang lain, menentukan skala prioritas dan menentukan di mana peran yang memang aku di situ tuh berperan banget teman-teman. Yang paling penting itu aku ada di mana. Kalau misalnya memang aku di duta itu ada nggak bisa digantiin, terus aku wajib ada di sana, ya tentunya aku milih untuk di duta. Tapi kalau misalnya memang aku bisa diwakilin, terus itu bisa aku kerjain secara online atau bagaimana, aku akan milih untuk kerjain secara online aja. Terus juga kalau misalnya sekarang kan kelas 12 udah sibuk banget nih, Ya, banyak betul. kegiatan. Tapi pasti di selang-selang kegiatan kita punya waktu luang. Nah, waktu luang itu kita juga bisa gunain untuk memikirkan gimana depan ke depannya, gimana kita akan menjalankan segala proker yang ada.
tentunya kita sudah berkomitmen lah kepada diri sendiri untuk 1 tahun ke depan menjalankan tugas-tugas hidupan seperti itu. Berarti aman ya kalian dalam menata skala prioritasnya. Apalagi aku percaya kalau kalian adalah anak-anak organisasi di sekolah yang emang udah biasa nih untuk atur jadwal gitu. Ya, betul. Oke, terus aku mau nanya. Jadi Dupan itu kan satu kabupaten Kebumen ya? Ya, betul. Jadi ada yang sekolahnya dari ujung sampai ujung. Nah, gimana sih cara kalian, kan udah ketemu ini sejak seleksi, Iya, betul. membangun kekeluargaan, karena kan kalian akan mengemban tugas selama 1 tahun nih. Nah, gimana sih kalian itu membuat kedekatan biar kalian tuh nggak canggung dan bisa selama 1 tahun itu bareng-bareng gitu? Ya mungkin untuk membangun chemistry atau Iya. kedekatan itu kita kan diberi waktu dari tanggal 11 sampai tanggal 26 itu untuk latihan, dan di situ kita latihan secara bareng-bareng dan juga intens. Kita juga latihan sangat efektif. Namun juga selain latihan kita juga membangun chemistry juga di situ. Seperti halnya kayak misal ada teman yang ulang tahun itu kita rayain. Kalau misal juga kita sedang ada waktu istirahat, kita bisa bermain gitar bareng sama nyanyi-nyanyi bareng pada saat latihan waktu itu. Mungkin ada tambahan? Iya, kalau dari aku ada tambahan. Jadi kita itu melakukan pendekatan dengan cara sama-sama terbuka. Jadi antara satu orang dengan satu orang yang lain, kita itu sama-sama terbuka untuk apa? Untuk dapat menerima gimana sih nantinya kita akan bareng-bareng, kan pasti kita harus sama-sama beradaptasi bareng-bareng ya di depan. Terus kita juga ada sering ngobrol kalau lagi ada waktu luang. Terus kita juga saling mutualan akun semua sosmed lah ya kalau bisa. Kita mutualan semua sosmed. Terus kita juga beberapa kali ada kumpul yang di luar latihan karena untuk melakukan pendekatan lebih lanjut seperti itu. Seru banget ya, kita kayak kalian bisa menemukan keluarga baru lagi nih di Dupan gitu. Selanjutnya, jadi kan setiap bahasanya tuh reorganisasi atau gimana di Dupan? Iya, reorganisasi. Setiap pergantian periode itu pasti kan selalu punya tujuan untuk menjadi lebih baik nih dari sebelumnya. Kan punya nggak sih target kayak visi misi yang akan kalian capai di Dupan 2025 ini? Oke, untuk targetnya mungkin kami kemarin mendapat nasihat dari Bapak Kesbangpol bahwasanya kami Duta Pelajaran Narkoba tidak hanya mengedukasi, namun kita juga ditawarkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar, dengan instansi-instansi luar untuk memberantas narkoba di pedesaan seperti di Karangsambung dan juga di wilayah selatan. Itu karena di wilayah itu sangat rawan, dan juga kami tentunya tidak sendiri Duta Pelajar Anti Narkoba, kami melakukan kerjasama dengan Puskesmas dan juga dengan Karang Taruna seperti itu. Oke, berarti bakal lebih banyak program kerja di tahun ini ya. Oke, terus kalian punya nggak sih tips and trick buat para penonton nih, terutama remaja, gimana sih cara menghindari narkoba? Mungkin dari Mas Aziz. Ya, yang pertama mungkin kalian jangan pernah mencoba. Mungkin kalian ingin tahu ya rasa narkoba itu kayak apa sih. Saran dari saya itu jangan pernah mencoba. Mungkin bisa dengan menghindari lingkungan-lingkungan yang menggunakan seperti zat adiktif, atau mungkin zat adiktif kan kayak alkohol ataupun rokok, menghindari lingkungan yang sering menggunakan hal-hal tersebut. Nah, setuju banget tuh. Kita juga harus selektif dalam memilih pergaulan, karena kalau misal kita salah pergaulan terus kita ditawarin rokok, ditawarin alkohol, tentunya kita sebagai remaja kan penasaran, dan juga mestinya sebagai remaja kita pasti akan tergoda dengan hal-hal tersebut. Maka dari itu mungkin kita bisa lebih selektif lagi dalam memilih pergaulan dan juga mengikuti komunitas-komunitas yang sekiranya bermanfaat, seperti komunitas bersepeda, komunitas bermain game atau dan lain sebagainya. Namun kita juga harus hati-hati karena tidak semua komunitas yang namanya baik itu dalamnya juga baik. Dan juga kita juga harus memperkuat iman juga, kayak misal meningkatkan ibadah kita, meningkatkan olahraga, sehingga fisik kita dan juga mental kita itu kuat bahwasanya kita punya prinsip untuk menolak narkoba. Seperti itu mungkin. Oke, jadi kita harus selektif ya dalam memilih pertemanan, pergaulan, dan lain sebagainya. Terus kalau tambahan dari aku itu, kita sebagai remaja itu benar banget jangan memiliki rasa ingin tahu itu sebisa mungkin jangan ya teman-teman, karena memang awalnya dari coba-coba nanti akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya. Terus juga kita sebagai remaja jangan gampang untuk kebawa teman. Kita harus memiliki sikap pendirian yang teguh dan kita harus bisa berkata tidak kepada narkoba, seperti itu. Oke, setuju banget ya. Remaja itu kan emang tempatnya
masa labil, banyak hal yang Iya, betul. banyak hal baru yang pengen dicoba. Iya. Kita harus membentengi diri kita nih, tahu batasan mana yang boleh kita coba, mana yang nggak boleh kita coba. Nah, dari tips-tips yang udah dikasih, apa sih harapan kalian untuk kedepannya terhadap remaja, masa depannya itu seperti apa? Ya untuk saya sendiri, saya berharap remaja itu mengurangi aktivitas yang kurang baik seperti kumpul-kumpul untuk minum-minum, seperti merokok dan lain-lain. Oke, harapan saya juga sama seperti Mas Aziz, agar para remaja di Indonesia itu mengurangi hal-hal yang berbau zat adiktif seperti rokok, alkohol, atau mungkin inhalasi atau itu ngelem. Oke, mungkin dari aku harapannya untuk para remaja-remaja dan juga para kalangan-kalangan muda khususnya di Kabupaten Kebumen adalah saya berharap bahwasanya kalian tuh harus paham tentang penyalahgunaan narkoba. Karena pengetahuan tentang narkoba ini sangat penting. Apalagi untuk kalangan-kalangan remaja. Tentunya kan narkoba itu dikemas tidak bentuk narkoba. Yeah. Dikemasnya bisa dalam bentuk jajan ataupun dalam bentuk lainnya. Dan juga sekarang bentuk-bentuk narkoba sudah bisa disisipkan di banyak-banyak benda. Misalnya seperti jajan tadi, itu perlu kita edukasi bahwasanya jajanan yang kita terima dari orang yang tidak kita kenal mungkin saja itu bisa terkandung narkoba di dalamnya. Maka dari itu kami bertujuan di sini mengedukasi masyarakat dan juga kalangan-kalangan remaja untuk mengetahui bahwasanya narkoba itu sangatlah berbahaya. Mungkin itu saja. Baik, harapan kami untuk para remaja, tentunya yang pertama adalah para remaja itu bersih dari narkoba ya tentunya. Yeah. Terus dengan apa caranya? Yaitu dengan cara mengedukasi, mensosialisasi dan memberi wawasan atau pengetahuan tentang narkoba. Jadi kalau misalnya seseorang itu memiliki pengetahuan dan wawasan tentang narkoba, tentunya dia akan tahu bahaya-bahaya narkoba itu seperti apa dan dia akan berkata tidak pada narkoba, seperti itu. Oke, jawaban yang bagus-bagus banget untuk harapan para remaja. Jadi buat para remaja, pengetahuan itu penting ya supaya kalian itu tidak terjerumus dalam hal negatif. Nah, kalau kalian mau informasi lebih lanjut terkait narkoba dan sebagainya, itu bisa di Instagram mungkin. Di Instagram Duta Pelajar Anti Narkoba. Instagram Duta Pelajar Anti Narkoba. Mungkin kalian ada pesan untuk calon Dupa 2026? Ada mungkin? Silakan. Untuk pesannya untuk Duta Pelajar Anti Narkoba untuk tahun ke depan, saya harap kalian semua bisa mengemban tugas dengan baik dan juga dapat mempertanggungjawabkan nama Duta Pelajar Anti Narkoba yang sudah baik dan juga meningkatkan tentunya program-program kerja yang mungkin di tahun kami kurang baik, mungkin di tahun kalian bisa lebih baik lagi. Amin. Tetap semangat juga buat teman-teman di sana yang memang ingin bergabung sama Dupan 2026 nanti. Persiapkan dari sekarang dan jangan gampang menyerah. Tuh, karena saingan kalian itu mungkin susah-susah ya, jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Iya, betul banget. Oke, terakhir mungkin mau Dupan ada slogan atau jargon yang bisa ditunjukin bareng-bareng? Ada? Oke. Gimana? Nanti jadi kalau misal kita bilang Kebumen bersinar, menjawab bersih dari narkoba. Lalu ada satu lagi, Generasi Emas 2045, narkoba no, prestasi yes. Oke, ini seperti itu. Ya, bareng-bareng. Yuk boleh bareng-bareng ya, dicoba Ayo bareng-bareng. Mungkin teman-teman juga bisa ikut. Di rumah ya. Kebumen bersinar, bersih dari narkoba. Generasi Emas 2045, narkoba no, prestasi yes. Oke. Terima kasih untuk waktunya bisa hadir ke podcast Himara ini. Banyak banget pengetahuan yang bisa didapetin, informasi-informasi tentang narkoba, tentang organisasi Duta Pelajar Anti Narkoba. Semoga kedepannya bisa terjalani program kerjanya. Semangat terus buat sekolah dan depannya ya. Terima kasih. Sekian podcast pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.